Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we will learn about recount text. Jadi hari ini kita akan belajar tentang recount text, text recount. Definition of recounts, apa sih recount text itu adalah is a text tells about something, yaitu teks yang menceritakan tentang sesuatu that happened in the past, yang terjadi di masa lampau atau di masa lalu. The details in a recount text can include what happened. Jadi yang memuat tentang sesuatu yang terjadi atau apa yang terjadi, who was involved, dan siapa yang terlibat di dalamnya, where it took place, dan di mana tempat kejadiannya, when it happened, dan kapan terjadi, and why it occurred, dan mengapa bisa terjadi. Tujuannya adalah purpose of the recount text to retell, untuk menceritakan kembali something, sesuatu that happened, yang terjadi in the past, di masa lampau, and to tell a series of past event, dan untuk menceritakan adalah kejadian yang telah lampau atau urutan kejadian yang telah lampau. The next structures of the recount text. Apa sih urutan daripada recount text atau urutan teksnya apa? Yang pertama adalah orientation. Nah, isinya apa nih orientation? Yaitu tentang who was involved, siapa yang terlibat di dalamnya atau pelakunya siapa. What happened, apa yang terjadi. Selanjutnya, where the events took place, dan di mana kejadian itu terjadi. And when it happened, dan kapan terjadi. Jadi orientasinya itu, orientation ini memuat siapa yang terlibat, apa yang terjadi, di mana tempatnya, dan kapan itu terjadi. Yang kedua adalah events, adalah tell what happened and in sequence. Jadi menceritakan apa yang terjadi dan urut-urutannya. Jadi kita dalam cerita recount text itu kita nggak boleh loncat-loncat, harus berurutan. Yang ketiga adalah reorientation. Usually on the orientation there is a recognition. Jadi dalam reorientasi itu ada pengakuan that there is repetition, ada pengulangan. Pengulang dalam apa? Dalam orientation. Repetition atau pengulangan which summarizes the sequence of events or activities described. Atau pengulangan yang meringkas ya urutan-urutan kejadian atau aktivitas-aktivitas yang described, yang digambarkan. Language feature of recount. Sekarang ciri-ciri bahasa recount itu apa? Yang pertama adalah introducing personal participant, ya. Biasanya menggunakan personal participant. Contohnya apa? I misalkan, my groups. Next, using chronological connection, menggunakan koneksi yang bersifat kronologi. Contohnya apa? Then, first, ya. Kemudian, pertama-tama. Using linking verb, ya ini bisa berupa was, were, saw, heard. Namanya linking verb. Using action verb, menggunakan action verb. Look, ya ini kata-kata kerja yang menggunakan atau mempunyai arti aksi. Beda sama atasnya ya. So, melihat, ini nggak ada aksinya di sini. Heard,
Ya, beda dengan go, change ya. Using simple past tense, menggunakan past tense atau dengan kata lain menggunakan verb to, kata kerja yang kedua. When misalkan dari kata go, went, gone. Found dari kata find, ya, find, found. Ini verb yang kedua. Next, using adjective, menggunakan kata sifat. Contohnya apa? Happy, bergembira. Terakhir, using adverbial of time and place, menggunakan keterangan waktu dan keterangan tempat. Contohnya apa? Yesterday, ya, ini keterangan waktu. Yogyakarta, keterangan tempat. Example, ya, dari contoh ini kita bisa mengidentifikasi. Paragraf yang pertama adalah berupa orientation. Seperti yang kita bahas tadi adalah orientasi itu berupa berisi tentang siapa, kapan, di mana, dan mengapa terjadi. Events, event adalah kejadiannya di sini ya. Biasanya paragraf yang kedua. Yang terakhir adalah reorientation atau kesimpulannya. Oke, sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.